selamat datang di acara kita yaitu Biru. Bincang Seru. Oke, di sini sebelum kita ngobrolin tentang bincang seru yang lebih dalam lagi nih, kita perkenalan dulu kali ya. Kenalan lah, masa udah cantik-cantik, Iya kan, ganteng-ganteng ini nggak nggak kenal. Oke, ya, kita sayang, kenalan dulu. Di sini ada aku, Fioni Alda sebagai host dan partner aku. Saya Anam sebagai partnernya Kak Vio. Oke, di sini kita bakal ngomongin tentang bisnis, tapi bisnis menjuru ke anak muda. Karena biar sangat menginspirasi. Gini loh, gitu. masa masih muda, udah punya bisnis, Iya. kan sangat-sangat wow ya, Iya, amazing betul, loh. betul banget. Itu tentu saja merintisnya tidak mudah gitu kan. Pasti banyak struggle-nya karena rintangan juga. Iya, kan? betul banget. Secara nggak langsung kan anak muda belum banyak pengalaman tuh, belum banyak relasi mungkin kan. Dan ini kita bakal ngehadirin sosok remaja cantik, inspiratif dan pinter tentunya. Dia tuh punya bisnis. Bisnis apa emang? Itu kita nggak tahu nih bisnisnya, kita belum tahu. Mungkin langsung aja kita panggil kali ya narasumber yang cantik ini. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Kazi. Hai. Halo Kazi. Gimana? Apa kabar? Silakan duduk. Sini. Oke. Oke guys, jadi ini dia narasumber kita yang kita spill tadi, yang kita bilang cantik, pinter, dan inspiratif. Oke. Aura bisnis girlnya itu. Kan, emang nggak salah-salah kan. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman nggak tahu ya Kak Zi itu siapa dan bisnisnya apa. Mungkin Kak Zi bisa spill dulu lah, spill biar tahu semua lah. Bisa memperkenalkan diri dulu Kak Zi, silakan. Oke. Kenalin teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di sini. Namaku Ziana Nirmawasari. Aku salah satu mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, aku selaku owner dari Zi Crunchy gitu. Oh, bisnisnya itu ya Zi Crunchy. Oke. Crunchy. Gimana? Apa ya? Renyah itu Crunchy ya? Emang nggak gitu? Beda? Crunchy, itu Crunchy ya? Crunchy. ya. Beda. Mungkin bisa dijelasin Kak, Crunchy itu apa? Mungkin Crunchy apa emang? Kak Anam nggak tahu dan teman-teman di rumah mungkin nggak Iya. tahu ya Crunchy itu Crunchy apa. apa Mungkin emang? bisa dijelasin sedikit gitu. Dikit aja. Spill Oke. dikit dulu. Apa itu? Oke, jadi Ziz Crunchy itu bisnis aksesoris ya, Oke. bergerak di bidang aksesoris rambut. Nah, sebenarnya Crunchy sendiri itu merupakan gabungan dari ikat rambut yang biasa, Oke. terus berbalut dengan sapuan kain. Oh gitu. Oke, teman-teman yang di rumah itu tadi penjelasan tentang scrunchie. Jadi scrunchie itu bukan yang kriuk garing Bukan itu, ya? bukan, beda. Jangan disamakan dong, beda. Mentang-mentang crunchy gitu langsung disamain, beda. Oke, teman-teman pasti penasaran kan kelanjutan tentang bisnis scrunchie-nya Kak Zi itu gimana dan berkembangnya gimana. Mungkin tetap pantengin terus Biru. Nanti kita bakal ngebahas semuanya itu dan jangan kemana-mana. Pokoknya tetap pantengin Biru terus. Oke, dadah. See you. Action. Kembali lagi di Biru. Oke, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Ziana yang owner Zi Crunchy nih. Oh, kalau boleh tahu nih, Kak Ziana sekarang umurnya berapa ya? Kalau umur sekarang 21 tahun. 21 tahun. Wah, masih muda banget. Masih 21 tahun udah punya bisnis. Mas Anam 21 tahun udah pernah buat bisnis belum? Aduh, gimana ya? Pernah sih, pernah. Oh, pernah. Alhamdulillah ya, pernah. Mau di-spill nggak nih sekarang? Oh, boleh di-spill dong. Dulu tuh pas lagi lulus SMA kan, SMA terus kan ya gabut gitu. Ya kan ada apa? Gedang, tahu gedang nggak kamu? Iya, pisang, gitu. oke. Terus ya kan melimpah gitu kan dijual, terus dibuat olah apa gitu kan. Tapi tiba-tiba kan semuanya jadi runyam gara-gara kemarin tuh ada apa itu? Corona Oh, apa pandemi. Iya, pandemi Covid itu Oke. bikin runyam semua itu. Betul. Makanya itu kalau dibilang bisnis pernah, tapi rungkat.
Oh, berarti nggak jalan ya? Maksudnya kayak gagal lah, bisa dibilang Gagal, gagal. rungkat itu. Cuman karena corona gitu ya? Ya, gagalnya tuh gini loh, berimbasnya tuh banyak gitu. Oke. Soalnya dulu tuh semisal usaha gitu ya, kita omset aja kan semisal sehari dapat 50. Kalau buat saya kan masih apa ya, merintis dapat 50.000 aja kan udah wow gitu kan. Iya, iya. Tapi ya itu ternyata rungkat gitu aja. Gitu. Kalau Kak Zi ini masih bertahan ya sampai sekarang bisnisnya ya? Syukurlah bisnis aku masih bertahan sih. Oh, tadi apa? Bisnisnya lupa apa? Ziz Crunchy. Ziz Jadi Crunchy. Ziz Crunchy itu adalah ikat rambut yang dibalut sama kain. Iya, Nah, benar itu. banget. Kalau boleh tahu nih, kok bisa tercetus ide itu? Maksudnya kayak kok bisa gitu loh, Kak Zi itu mengambil keputusan untuk ngambil bisnis itu gitu. Kan banyak nih bisnis-bisnis yang lain kayak kuliner atau fashion mungkin gitu. Tuh kenapa kok Kak Zi ngambilnya Berarti Crunchy gitu? kita flashback dulu lah dari Iya, dulu. Oke. Awal mulanya Awal gimana? mulanya Ini? gimana gitu. Bisa ceritain. Jadi awal mula aku kenapa milih Ziz Crunchy sebenarnya itu dari motivasi orang tua. Oh gitu. Nah, dulu itu kan abis SMA itu kan kita nunggu SBM Iya, sama betul. SNM dan ternyata waktu itu aku nggak keterima di kampus yang aku inginkan. Iya. Oh, gitu, Nah, oke. akhirnya sambil nungguin pengumuman itu, aku gabut. Jadi terus juga ibuku tuh bilang, karena aku orangnya teledor sebenarnya. Oh gitu. Teledor soal ikat rambut. Ikat rambutku tuh sering banget hilang. Terus ibu dapat kain perca, ada kain perca di rumah. Nah, sehingga ibuku bilang, gini, Mbak, coba kamu buat ikat rambut sendiri pakai kain-kain perca gitu. Terus kamu kasih karet sendiri, biar nggak beli-beli terus. Iya. Kalau beli-beli terus kamu hilang terus Iya, gitu loh. iya, betul. Terus akhirnya dari situ aku mikir, oh iya, aku coba buat yang penting buat aku sendiri dulu Iya, nih. Nah, betul. terus setelah aku buat, ternyata teman-temanku tuh suka gitu. Jadi mereka bilang, coba deh kamu buat aku gitu. Terus kamu jual aja ke aku, nggak apa-apa. Nah, kalau dia ditanya awal mulanya seperti itu Seperti sih. itu ya. Jadi Oke. dari motivasi ibuku suruh bikin aku biar nggak teledor lagi. Oh, Berarti oke. gini, dia itu memanfaatkan barang-barang yang nggak kepake di rumah gitu. Iya, Iya, dulu dan secara barangnya nggak bekas, langsung itu ya. spontan nggak sih? Woi. Iya. Iya. Nah, Ya, gini, mbaknya kan siapa tadi? Namanya siapa? Ziana, iya kan? Nah itu kan dulu pas ingin apa ya, memulai bisnis itu, apa yang meyakinkan Mbak Ziana itu yakin gitu loh, yakin bakal bisa gitu, apa itu? Oh, kalau ditanya yakin, aku yakin sih karena aku perempuan ya. Iya. Perempuan itu pasti butuh fashion. Mm-mm. Perempuan pasti butuh inovasi, pasti mengikuti selalu tren-tren yang ada. Nah, aku sebelum memutuskan buat bikin scrunchie kayak sekarang ini, aku udah survive ya. Aku lihat segmenku siapa dulu, terus peminat scrunchie itu siapa aja. Terus ternyata setelah berjalan beberapa minggu, teman-temanku banyak yang suka. Jadi ya motivasi terkuat aku sih kalau ditanya ya karena aku perempuan, teman-temanku juga banyak perempuan. Jadi menurut aku ada nih celah buat aku buat usaha. Memanfaatkan gitu ya? Iya, kayak gitu. Kalau untuk produksi nih, kan awal-awal buat sendiri. Terus apakah sampai sekarang itu masih buat sendiri? Apa udah kayak punya apa namanya? Kayak Karyawan punya, gitu? Ya, karyawan atau gimana? Sejauh ini karena aku di kosan juga nggak ngapa-ngapain, maksudnya oke. setelah kuliah aku juga pulang itu ya bisnisnya aku pegang sendiri sampai Dipegang sekarang. sendiri. Berarti kan ya, si dulu itu dari awal gabut, terus kan memproduksi, terus nah pas lagi di jalan itu ada kendala nggak kira-kira? Awal-awal dulu ya, jangan sekarang, awal-awal. Ada pasti. Ada, apa aja? Jadi kendalanya itu dulu scrunchie kan dijahit ya, sedangkan aku tuh nggak ada basic menjahit sama sekali. Nah itu dibuatnya gimana? Jadi aku kesulitannya dulu itu
aku rela buat kursus ke tanteku yang bisa jahit itu selama kurang lebih 3 minggu. Jadi aku ada effort buat latihan jahit, aku kursus jahit. Sedangkan teman-teman tuh ya nongkrong ngopi kayak gitu-gitu. Aku jahit di rumah tanteku. Iya, jadi aku benar-benar meluangkan waktuku gitu loh. Sebenarnya ini ya, walaupun anak-anak di luar sana tuh malah nongkrong apa segala macem, Kak Aziz malah ngejahit. Berarti udah niat dulu ini, udah niat. Maksudnya tuh mau usaha gitu loh, iya, benar. mau ya itu. Dan Kak Aziz ini telaten ya termasuknya mengurusi bisnis itu gitu. Menjahit itu nggak hal yang mudah loh. Harus ketelatenan, kalau nggak telaten kan bisa ketusuk atau apa gitu kan. Saya gimana? berangkat aja udah langsung angkat tangan. Putus asa kan. Nah, berarti Kak Aziz ini orangnya telaten, ulet, terus pantang putus asa. Pantang putus asa tuh gimana? Pantang putus asa. Pantang putus asa tuh gimana? Kalau dibilang pantang putus asa, namanya manusia pasti ada nyerah ya. Iya. Pertama aku juga pernah berarti ya dulu. Pernah, karena pandemi awal itu kan aku jadi jarang berinteraksi sama teman-teman juga sibuk sama urusannya masing-masing. Iya. Jadi aku mau nawarin ke siapa produkku tuh bingung gitu. Jadi untungnya ada Instagram, ada WhatsApp, aku mau manfaatin itu. Terus aku move ke Jogja buat kuliah. Iya. Itu juga syukur ada toko yang mau restock dari produk gitu. Kalau apa namanya, customer nih, kalau customer itu kebanyakan kalangannya tuh anak-anak kah, remaja kah, atau ibu-ibu, atau semua usia. Kalau yang khususnya perempuan ya, atau bahkan ada cowok-cowok juga yang beli Kak? Ada. Oh ada. Iya. Oke. Jadi itu apa namanya, targetnya tuh dari usia berapa? Jadi kalau yang sekarang aku jalanin itu targetnya khusus untuk remaja aja ya, remaja cewek. Terus juga aku nggak mau mungkiri bahwa customerku juga ada yang cowok yang berambutnya gondrong. Tapi inovasi ke depan aku bakalan memperbesar segmenku mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, sampai juga teman-temanku yang cowok yang memiliki rambut yang panjang, khususnya dengan warna-warna yang lebih gitu, warna cowok gitu, warna-warna cowok, warna-warna yang cool gitu. Bener. Tapi warna sekarang maskulin. Iya, maskulin. Sekarang tuh dari pembelinya tuh kira-kira ada signifikan perubahan yang signifikan nggak? Misalkan dulu pasarnya kan yang cewek-cewek, terus kalau sekarang gimana itu? Kalau perubahan yang signifikan banget itu menurut aku masih kayak dulu, cuman untuk omset penjualan lebih melonjak sekarang, lebih banyak sekarang gitu. Berarti sekarang tuh udah pesat gitu. Kalau dibilang pesat nggak juga sih, maksudnya kita amin gitu. Iya sih, semoga ya Tuhan, semoga bisnisku ini nanti bisa berkembang pesat gitu. Karena dari merintis dari bawah juga kan. Ya itu scrunchie-nya. Scrunchie ini. Iya, itu bisa dimakan nggak ini? Enggak, itu beda, bukan. Itu bukan donat. Iya. Ya, ini tuh selain jadi ikat rambut, bisa jadi gelang juga ya? Bisa. Bisa jadi gelang. Jadi coba, nanti boleh, mungkin boleh coba. Wah. Ya jadi selai dong kakaknya. puter. Enggak gitu. Enggak gitu. Ini bener kan? Ini. Iya, jadi ini ya teman-teman yang di rumah mungkin belum pada tahu nih, Kak Anam kasih tahu nih teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di rumah belum pada tahu nih, Kak Anam kasih tahu dong. Pura-puranya Kak Anam jadi endorsement scrunchie gimana? Coba dicoba. Ya, teman-teman, ada yang beda dari saya? Pastinya karena saya pakai scrunchie. Dari Mbak Zian. Ya, yang paling keren tuh. Cocok deh. Jadi scrunchie ini bisa dipakai untuk ikat rambut, tapi bisa juga dipakai untuk aksesoris kayak gelang gitu juga. Itu karena secantik ini dan lucu gitu kan. Dan ini juga nggak cuman cewek sih yang pakai, cowok-cowok yang rambutnya gondrong pun juga boleh banget untuk order ini ya nanti ya. Atau ini nih buat cowok-cowok yang mungkin LDR atau Ya, mungkin boleh banget. atau Gimana? ini apa namanya, dia mau kasih gift ke pacarnya. Kemarin itu Gimana ada ceritanya guys, Ada kita dengerin dulu ceritanya. Gimana Oke, Kak? gimana? Hari Valentine kan. Uh-huh. Nah, teman-temanku tuh bilang,
aku boleh nggak pesan scrunchie kamu buat gift ke pacar aku? Oke, sweet banget ya Iya, pacarnya. terus- Kak Anam pernah nggak ngasih kayak gitu ke pacarnya? Lebih ke kalau sekarang sih belum sih. Paling besok mau coba gitu. Iya, Oke, boleh. kalau Langsung valen- order ke Kak Zi Iya. harus. Iya benar. Gimana Kalau tadi? Valentine kan biasanya identik dengan bunga ya, Iya. tapi ini dia mau ngasih yang beda gitu. Scrunchie gitu. Scrunchie. Nah, scrunchie kan bukan untuk orang yang punya rambut panjang aja, tapi hijab juga. Hijab Terus juga bisa, nantinya itu. juga aku punya inovasi buat dipakein ke rambut cewek yang keriting, Oh, Oh, yang gitu. keribu juga. Iya, Nanti ha-ha. bakal ada dari scrunchie produk yang baru. Oh, bakal ngeluarin inovasi-inovasi baru. semisal nih Kak. Besok kan tadi kan mau ngasih ke pacar gitu. Oh iya, Kak Anam mau ngasih ke pacarnya? Iya. Oke, siap. Cara belinya gimana sih gitu? Oh, cara belinya. Cara belinya gimana? Cara belinya itu bisa lewat WhatsApp bisnis dari si Scrunchie sendiri. Di Instagram sudah ada dan Di Instagram juga bisa ada. DM juga di Instagram kayak gitu. Berarti pemasarannya ini lewat Instagram gitu. Instagram sama Kebanyakan. WA. Iya. Oke. Nanti Sebenarnya di Shopee itu ada, cuman aku nggak terlalu update dulu di Shopee, gitu. Karena mau merestock barangnya tuh juga perlu waktu juga kan. Kalau Kak Zi sendiri nih lebih enak apa namanya? Jualannya tuh lebih enak lewat WA atau lewat Instagram? Kalau aku pribadi sih dua-duanya udah enak, cuman nanti tinggal ke pengiriman aja. Tapi menurutku pasarnya lebih jauh tuh lewat Instagram gitu loh. Iya, karena Iya kan? universal kan? Ini Iya, banyak yang tahu. benar, benar. Makanya kita spill nama Instagramnya apa? Iya, boleh nggak di spill nama Oke, Instagram? boleh. Jadi Instagramnya si Scrunchie itu @z_scrunchies gitu. Jadi nanti kalau mau order ataupun request Iya. tentang warna, bentuk dan juga motif itu bisa langsung DM aja atau nanti di situ udah ada Oke. WA bisnisnya dari Langsung Scrunchie. follow guys, Follow, order. Ini bentar lagi kan Valentine ya. Iya. Jadi siapa tahu kan Kak Zi nanti pasti banyak orderan. Terus nanti takutnya kalian buat teman-teman yang mau ngasih gift ke pacarnya itu apa namanya nggak sempet gitu. Maksudnya Kak Zi kan udah kebanyakan orderan, nanti takutnya nggak kebagian gitu. Jadi cepat di follow, terus cepat pesen buat pacarnya, jangan nyampe ketinggalan ya teman-teman. Oke. Terus Nah, gimana nih? untuk ini, apakah Kak Zi pernah pakai endorsement atau dikelola sendiri atau gimana? Untuk promosi kalau Scrunchie sendiri. Kalau untuk promosi sampai saat ini belum memanfaatkan influencer ya, tapi aku memanfaatkan teman-temanku yang emang followersnya udah banyak Oke. untuk mempromosikan produk dari si Scrunchie sendiri. Terus kalau untuk promosinya yang lain mungkin dari Instastory, Instastory. terus juga Teman-teman juga gitu. say to say, Oh, say kayak to say. Terus mungkin saling tag di ya Instagram saling tag, gitu. saling promote Iya. kayak gitu. Tapi aku mau kok jadi brand ambassador Endorse-nya. ya. Oh, boleh. Boleh, Nanti join boleh. aja, nanti kontak aja. Berarti harus gondrong dulu dong biar bisa Ya diikat. kan di tangan bisa. Ya kali di tangan jadi selai Tuh, dong. Gitu. Oh, anjay. Lanjut nih, lanjut. Lanjut. Dari dulu sampai sekarang prinsip dalam membangun usaha itu menurut Kak Zi itu gimana? Maksudnya kan ada prinsip dalam kita kan. Kalau gua kan rungkat dulu. Ya udah. Sekali nggak jadi udah lepas Iya, gitu. lepas. Kalau Angkat Kak tangan Zi gitu. sendiri prinsip dalam menjalani bisnis ini tuh gimana? Intinya ini sih komitmen ya. Komitmen. Betul, Komitmen, kalau dalam komitmen itu kita udah agak goyang, kita berusaha buat positive thinking. Oke. Kita nggak tahu apa yang terjadi di ke depan tanpa kita mencoba gitu loh. Jadi kalau agaknya apa ya, bisnis kita agak menurun, ini gimana solusi kita buat ke depan? Buat naikin lagi gitu. Terus kalau kita nggak konsisten sama waktu, sama kesibukan kita yang lain, bisnis itu bakalan terus menurun. Jadi menurut aku komitmen itu paling penting sih. Penting ya. Jadi biar produknya selalu eksis. Oke, benar. Jadi Kak Anam itu kalau bisnis tuh jangan setengah-setengah, harus Ya, komitmen. macam mana lah. Kalau misalkan emang jatuh, ya kita usaha untuk bangun lagi ya Kak Kazi. Semisal Kak Zi nih, amit-amit aja. Kalau ada kayak gua gitu tadi. Misal rungkat gitu. Enggak rungkat sih. Cobaan dalam bisnis. Bisnis.
apa yang ingin lebih merangkak lagi itu gimana? Hal yang pengen aku perbaiki ya. Nah, perbaiki itu ketika bisnis aku mulai down, itu aku nyari kesalahan dulunya. Bukan nyari kesalahan apa ya, maksudnya nyari apa sih masalahnya dari mana gitu. Masalahnya dari mana dulu. Nah, kalau udah tahu masalahnya apa, kemudian aku bakalan nyari solusi. Setelah nyari solusi, aku bakalan mungkin minta tolong sama temen-temenku gimana. Saran lah. Minta saran, minta gimana sih caranya biar nggak terjadi atau nggak keulang hal-hal yang nggak aku ingin. Bener sih, inginin gitu. Soalnya pas dulu aku tuh, aduh, kan ya dikelola sendiri kan, terus betul. ya ada macam-mana kayak gitu, terus ya udah tinggal aja kan, terus ini masuk kuliah juga, Iya. mau minta saran dulu pas lagi bisnis dulu, sekarang juga kan ada kuliah juga, gimana caranya tuh membagi gitu bisnis, terus sama tugas-tugas atau yang lain tuh gimana? Nah, oke, untuk berarti time management ya? Iya. Time managementku jujur sekarang tuh masih kayak belajar time management, gimana ngatur waktu antara kesibukan kuliah yang banget padat kan sekarang kan, terus juga aku ada bisnis juga. Itu sih menjadi poin buat aku, poin apa ya, kesulitanku. Aku kurang bisa membagi waktu itu mungkin. Dan sekarang aku menjalankan Sekranci ketika aku libur, kayak Jumat, Sabtu, Minggu baru aku bisa mulai produksi lagi. Terus untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu aku aktif banget sama perkuliahan. Gitu. Berarti ini ya kuliah tetap mempersatukan kuliah, tapi bisnis tetap jalan di sela-sela libur kuliah. Iya, benar. Gitu. Oke. Terus tadi kan Kazi penjualannya itu lewat Instagram, WA, terus ada di offline store yang merestock barangnya dari Kazi. Tuh selain dari itu ada nggak pernah nggak sih Kak Azi itu buka stand atau apa gitu, itu pernah nggak yang via offline-nya gitu, penjualan via offline? Oke, untuk bikin stand sendiri udah pernah di acara Amikom Fest. Di acara Amikom Fest ikut berarti ya? Di kampus ya? Iya, di kampus di Dom 2 itu. Iya. Kalian tahu nggak sih? Apa? Iya, ada tahu. Ini iya. Terus? Nah, ya pertama jujur itu first time aku buka stand di Sekranci, dan syukurlah waktu itu aku dapat omset yang lumayan banyak. Wah, karena emang alhamdulillah. segmenku waktu itu pas mahasiswa cewek. cewek. Cowok pun juga sampai beliin ceweknya di stand aku. Jadi aku seneng banget waktu itu ya kan. Kayak aku benar-benar ngerasain jualan bisnisku sendiri. Terus aku dapat untungnya, itu aku benar-benar termotivasi buat makin mengembangin bisnisku ini. Oh gitu. Itu kan juga kalau mahasiswa kan banyak yang gondrong ya, cowok-cowoknya ya kan. Banyak. Jadi yang beli juga nggak cuma cewek pastinya kan, cowok-cowok juga. Berarti besok pemasarannya di kelas aja. Apa? Di kelas. Kamu pakai gondrong lumayan gitu kan. Boleh bantuin promosiin aja Boleh, ya. nanti ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih tentang bisnisnya Kak Azi, tapi kita jeda dulu sebentar. Tetap di Biru, jangan kemana-mana, tetap saksikan Biru, jangan kemana-mana. Oke, sekian, dadah. Ya Allah, dari tadi ini saya kena ini terus loh. Big. Kayak mana? Jangan lompat-lompat. Iya, gitu. Kembali lagi di Biru Bincang Seru. Masih bersama kita orang nih, masih bersama narasumber yang cantik, yaitu Mbak Ziana. Kak Diana atau Mbak Diana? Kak Diana aja. Kak Ziana aja. Ya, santai gitu. Betul. Ya, kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Mas? Kita bakal ngebahas tentang strategi pemasaran gitu. Betul banget. Kali ini mau tak kasih pertanyaan untuk Kak Ziana. Iya, boleh. Strategi pemasaran yang digunakan itu gimana sih? Oh, untuk strategi pemasaran sendiri untuk saat ini, kalau si Sekranci sendiri masih memanfaatkan teman-teman yang notabene mereka adalah seorang
instagramable. Apa ya? Oh. Apa? Ya bisa sekarang dibilang tuh- kalau zaman sekarang tuh Selebgram. selebgram, ya karena Kebetulan kebanyakan gitu. ada beberapa teman-teman juga yang dia seleb TikTok, seleb Instagram. Jadi kebanyakan aku memulai promosi dan gencar banget promosi pada mereka. Aku minta tolong sama mereka Oh gitu. gitu. Berarti memanfaatkan teman-teman yang mungkin followersnya udah banyak Nah, kan, Kak, followersnya ya? udah banyak, yang- kayak gitu. Ya merasa seleb lah kan sekarang banyak seleb sih ya nggak Iya. sih. Terus kan? untuk ke depan mungkin lebih fokus pembuatan konten. Jadi setiap Instastory, Reels, Oh, kemudian di gitu. TikTok mungkin aku bakal buat sendiri untuk sisi Crunchies. Gitu, oke. Tadi kan kita ada ngebahas tentang apa namanya marketplace-nya Kak Ziana nih. Kayak tadi kan udah penjualannya tuh lewat Instagram, WA, terus ada Shopee. Tapi Shopee itu sempet kurang hidup lah, bisa dibilang Iya. kurang hidup. Nah, sekarang ini kan udah tahun baru nih ya Kak Zia. Nah, Kak Ziana ada nggak niatan untuk ngehidupin kembali Shopee-nya untuk Z Securuncy sendiri? Niatan itu pasti ada ya. Siapa sih yang nggak Iya, pengen pastilah. gitu punya pasar, apalagi sekarang lagi booming banget belanja di marketplace. Pastilah kalau keinginan buat menghidupkan lagi Shopee dan memperbanyak variasi serta model-model dari Scrunchie buat dijual di Shopee-nya sendiri itu aku sangat pingin ya. Mungkin nanti pada waktunya bakal aku kembangin lagi. Gitu. Iya, ini BTW kakaknya ini punya tim media atau enggak itu? Pemasarannya tuh punya tim atau dikelola sendiri gitu? Kebetulan semuanya sendiri, Sendiri sih, semua? tapi Sendiri semua. iya, tapi aku minta bantuan teman-teman kalau untuk edit, terus juga kamera buat footage dari video-video di Scrunchie itu aku minta bantuan ke teman-teman aku. Kebetulan teman-teman dekat juga mau gitu loh bantuin. Support ya berarti teman-temannya ya. Kalau milih teman tuh Support. yang kayak gitu, yang Iya, support, iyalah. jangan yang julid. Ih. Ini termasuk stronger woman loh ini. Iya, benar-benar apa-apa dilakuin sendiri kan. Mulai dari jahit ya tadi ya, jahit sendiri ya. Jahit. Terus promosi juga Dikelola sendiri, juga sendiri. ngelola sendiri gitu kan. Terus untuk apa namanya omsetnya Kak Ziana nih, itu berapa sih per bulannya kalau boleh tahu? Kalau omset sendiri itu aku nggak mematokkan satu bulan itu aku dapat berapa ya, karena itu kembali lagi pada penjualan. Gitu. Jadi biasanya aku produksi Scrunchie itu satu minggu itu ada 10 sampai 15 piece. Itu satu minggu. Ada yang beli 3, 2, 1 gitu. Oh, oke. Nah, satu Scrunchie-nya itu kan ada ukurannya ya. Mm-hmm. Nah, ada ukurannya. Terus ukuran yang sedang itu 16.000. Jadi aku bisa kalikan aja. Jadi untuk ditanya satu bulan itu mungkin ada 400-an. Untuk sekarang 400 itu bersih. Oh, bersih. Iya. Wow. Kasihan ya. Untuk belanja kainnya sendiri itu udah lain. Itu bersih. Gitu. Itu berarti 400.000 bersih. Iya. Dari Z Scrunchie itu sendiri. Iya. Gila, keren banget loh. Maksudnya kayak Gini loh, anak muda, Iya. masih kuliah, Kuliah. terus kan usahanya sendiri, semuanya dikelola sendiri, sendiri. dapat uang segitu, Sendiri, kan? Enak kali. gitu. iya, betul. Jajan Iya. tinggal jajan. Meskipun itu nggak terlalu banyak ya, Iya, nggak kalau- dibandingkan freelance. Iya. Iyalah. Maksudnya Tapi tuh, seenggaknya lumayan kita mendapat penghasilan gitu loh kan. jadi memanfaatkan kegabutan aja, Iya, dapat gabut uang itu kan. bermanfaat Iya, gitu loh. dari gabut Iya, dapat bener, uang. bener. Terus untuk kendalanya nih Kak, kendala atau mungkin ya namanya bisnis ya, kita pasti ada untung dan rugi. Mungkin pernah nggak sih mengalami kerugian dan kenapa kok bisa nyampe ngalamin kerugian itu gitu? Pernah waktu itu aku pernah rugi gara-gara kainnya itu nggak sesuai sama yang aku harapin. Oh, Aku kan gitu. ini belanjanya di marketplace sama kan kainnya dulu waktu Iya. aku masih coba-coba ya, coba-coba buat restock bahan dari marketplace. Tapi ternyata bahannya itu nggak sesuai sama yang aku harapin. Iya. Jadinya uang yang aku keluarkan, modal yang aku keluarkan itu nggak balik gitu. Oh, Jadi gitu. ya udah gitu, untuk 2 bulan yang ada masalah itu aku nggak ada omset gitu, nggak ada omset masuk. Jadi Jadi emang kerugiannya harus- emang gara-gara kainnya tidak sesuai sama ekspektasi Kak Ziana, jadi benar. kayak
kurang puas gitu sama Nah, ini. iya. Nah, pada saat itu kerugian itu gimana caranya itu biar bertahan gitu gimana itu? Oh, aku ngumpulin modal lagi. Modal lagi berarti. Iya. Berarti dari nol lagi gitu. Iya. Oh, dari Dan aku emang sengaja modalnya itu nggak dari orang tua gitu. Oh gitu. Jadi dari hasil yang lain. Oke, gitu. Terus untuk inovasi untuk kedepannya nih, kan ini udah tahun baru, pasti inovasi baru. Ada nggak sih inovasi-inovasi yang mungkin belum terrealisasi, tapi di pikiran Kak Ziana itu ada gitu, inovasi apa yang pengen Kak Ziana buat untuk tahun baru ini? Oke, kalau untuk inovasi tuh aku sebenarnya ada banyak banget yang mau aku aplikasikan pada bisnisku ini. Betul. Utamanya kan ini polos ya. Emang aku sekarang sengaja fokus untuk desain kain yang polos. Tapi nantinya aku punya inovasi, punya impian gitu ya. Nanti bisa desain sendiri. Jadi aku bisa belajar desain sendiri. Nah, desain kain itu dan aku cetak sendiri. Aku mau apa ya, istilahnya percetakan kainnya nih. Oh, iya, Nyetak benar. kain sesuai dengan desain yang aku buat. Ini dibuat motif macan atau kadal masuk. Kalau macan masih bagus, itu kan ke leopard gitu kan. Iya. Kalau kadal gimana nih motifnya? Kan itu makanya inovasi kan kalau di tangan pakai Buaya kadal, juga kadal. boleh, buaya. Buaya kan banyak buaya Buaya, kalau aku buaya enggak, kalau aku enggak. Ah, masa sih? Iya. Iya, jadi aku pengen atau sekarang aku mau minta tolong ke teman-temanku dulu untuk mendesainkan sebuah apa ya, display kainnya gitu loh. Nanti aku cetak di kainnya ini. Nanti teman-teman yang order bisa custom juga. Pengennya seperti itu. Jadi iya, itu inovasi yang akan Nah, dibuat tuh. di tahun Motif ini. muka bisa berarti ya? muka Anda juga Iya bisa, makanya. Bukan Boleh. Anda. bisa di nanti bisa di ini aja di Bisa DM-in. bisa request mau apa aja. Tunggu aja inovasi Tapi dari yang request. paling pengen sih kadal. Iya. Masuk itu. Karena langka sih. Iya. Kalau leopard kan udah sering ya. Maksudnya udah apa namanya? Udah sering kita jumpai di mana-mana, di baju, di apa gitu-gitu kan. Kadal. Kadal itu aduh nggak bisa bayangin deh. Oke, kita lanjut. Untuk tantangan terbesar Kak Ziana nih dalam mengembangkan bisnis ini tuh apa? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu adalah banyaknya kompetitor yang mulai bermunculan. Jadi gimana aku apa ya mengelola bisnisku ini agar tetap sesuai apa yang aku pengenin gitu. Iya. Dan teman-teman yang udah stay buat selalu beli gitu kan, tetap Pelanggan setia lah pelanggan yang- setia itu tetap memilih bisnis keranci sebagai apa ya jawaban dari aksesoris mereka gitu. Jadi mempertahankan Semisal nih kualitas Kak, gitu. misal kalau aku membuat produk sama kayak gini juga. Scrunchie. Terus strategi apa yang dibuat biar apa usahanya si kakak ini lebih maju daripada si aku gitu loh. Oh, mungkin dari packaging. Oh packaging juga. Aku bisa dari packaging, dari bahan kain yang aku buat. Terus tadi aku mau mengaplikasikan beberapa desain yang benar-benar real dibuat dari aku sendiri, ataupun ada motif-motif request dari customer. Ya itu yang membedakan bisnisku berbeda dari kompetitor-kompetitor yang lain. Pokoknya lebih wow gitu ya. Harus Iya, dibuat lebih sebisa wow mungkin usahanya. dibuat lebih baik, Menarik lah, lebih menarik. menarik daripada kompetitor yang lain kayak gitu. Oke teman-teman, kita nanti bakal di sesi selanjutnya kita bakal ngadain Q&A. Yang pertanyaan itu diambil dari teman-teman yang pengen tahu tentang bisnisnya Kak Zi yang lebih dalam. Mungkin mereka pengen minta saran dan pendapat. Nah, pasti kalian pada penasaran kan pertanyaannya itu apa aja. Jangan kemana-mana, tetap pantengin acara kita yaitu Bentar. gimana? Kita tuh di sini kan dari tadi kita punya acara ini punya tagline ya. Betul banget. Iya, Gimana enaknya? Ya ini kan ada bintang tamu narasumbernya. Yang Masa cantik masa banget. nggak tahu nggak bisa kan? Makanya kita harus memberitahu lah. Kalau semisal nanti ada yang biru gitu, terus jawabnya apa? Bincang seru. Oke, kita coba ya sekali Iya, ya. Kita coba sekali ya. Yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Biru Biru
Bincang Seru. Oke, udah Oke. latihannya udah pas. Jadi kita langsung sekarang yang eksekusi. Yuk. Oke. Buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Biru Bincang Seru. Kembali lagi di Biru Bincang Seru. Oke, masih bersama kami Lamila nih. Masih semangat dong, Kak? Semangat dong pastinya. Kak. Oke, di segmen ini tuh segmen yang kita tunggu-tunggu karena Kenapa tuh? karena kita bakal ngebacain Q&A yang kita Oh, ambil iya, dari udah masuk, Biru. udah masuk ini. Karena kita kemarin sempat nyebar Q&A kan untuk seputar pertanyaan untuk Kajiana sebagai onwardsy Crunchy kan. Nah, kita bakal ngebaca ini hasil Q&A yang kita ambil dari Biru. Tapi kita udah milih-milih nih pertanyaan-pertanyaannya bakal kita Iya. bacain. Nah, mungkin langsung aja kali Langsung ya aja, tanpa langsung. basa-basi. Kita langsung ngebacain Q&A yang pertama. Itu pertanyaannya adalah tips and trik bagi waktu antara bisnis dan kuliah. Nah, itu gimana tuh, Kak? Tips and trick ya. Iya. Ini mungkin bisa dimulai dari diri sendiri dulu, mana menentukan skala prioritas yang mana di saat kuliah kita benar-benar fokus untuk kuliah, dan di sela-sela waktu, bukan di sela-sela waktu sih, tapi diusahakan ada waktu untuk mengelola bisnis yang udah dijalanin. Jadi jangan melupakan tugas utama yaitu seorang mahasiswa kuliah. Betul. Nah, di sela waktu dan kesempatan, tengoklah bahwa ada bisnis yang harus dijalankan. Ada peluang di situ. Nah, di situ bisa jadi ada peluang membuahkan hasil pundi-pundi uang Iya, buat betul. jajan, buat tambah-tambah ini, itu kan bisa bermanfaat banget. Oke, jadi Oke. itu tips and trick dari Kak Z cara Membagi waktu. Membagi waktu. Membagi waktu. Pertama pokoknya harus prioritaskan yang penting Yang dulu. penting kuliah itu kan penting betul. juga. Terus yang kedua nih, yang Oke, kedua. yang kedua, Yang kedua nih dari Etit gitu ya. Ordernya udah punya pacar atau enggak? Terus pacarnya itu support atau enggak dalam mengelola ini bisnis ini gitu. nih, udah punya pacar belum nih Kak Z? Duh. Aduh, kenapa harus tanya itu? Nggak tahu ini dari Ini dari Etit. tidak disebutkan namanya. Iya, iya. Kebetulan aku nggak ada pacar. Wah, peluang besar. Kan. Silakan. Kan ini bisnis, Langsung. bisnis muda orangnya tadi Iya. juga enggak. Siapa sih yang nggak tertarik? Oke, lanjut Kak Z. Enggak, kalaupun aku nanti punya pacar, pasti bakalan cari yang benar-benar dukung antara waktuku berbisnis, waktuku kuliah, dan saling support aja sih antara bisnisnya juga kegiatanku yang lain. Kayak gitu. Tapi kan saat ini tidak memiliki pasangan nih. Mungkin kita flashback dulu. Mungkin dulu Kak Z pernah punya pasangan. Terus itu apakah pasangan Kak Z yang dulu itu mensupport Kak Z atau malah kayak apa sih kayak usaha cuman gitu-gitu doang, nggak mutu banget atau gimana? Oh, kalau untuk kisah yang dulu Iya. itu Cerita-cerita. Iya, kita flashback dulu ya teman-teman. dia all out, dukungnya all out, bahkan sampai belanja kain pun aku bareng sama dia. Wow, sweet banget. Apa ya, timeku bener-bener didukung banget. Gitu. Asalkan itu positif, dia bakalan selalu ada buat aku. Wow. Pengen Pak. Oke, udah ya, kita flashback sama Kak Ziana udah dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, modal awalnya dari mana Kak? Apakah dari orang tua? Apa emang dari Kak Ziana sendiri yang nabung? Tadi udah sih, tapi kalau jelasin enggak. Iya, ya, tadi sebenarnya udah, tapi oke. nggak apa-apa. Ini jujur ya, Iya. ini jujur modalnya itu nggak ada sama sekali dari orang tua. Keren Dari ayah banget ibuku loh, nggak gila. ada. Karena dulu aku sebelum benar-benar fokus sama ini, aku ikutan kayak foto produk gitu loh. Oh, nah, iya. jadi ikutan foto-foto produk coffee shop, terus juga aku kebetulan
dapat talent apa short movie gitu-gitu Berarti dikit-dikit gitu. Jadi selain bisnis, Kak Z ini juga dipanggil talent untuk film-film gitu ya? ya untuk akhir-akhir ini sih iya, Oh, tapi ini. dulu jarang ya. Tapi syukurlah dulu uang yang aku dapat dari hasil apa ya? Hasil kerja-kerja yang sampingan-sampingan Iya, itu betul. aku wujudin untuk beli kain, beli alat, beli mesin jahit, beli itu. Jadi ya syukurlah sekarang bisa tenang lah mengelola itu. Ternyata juga dari cerita-cerita ini Iya. banyak talenta loh, Cok. Iya, Banyak gila, talenta keren ini. banget, udah cantik, pinter, punya bisnis, multi talent. Masih single, masih. Masih Wah, single, poin utama. Enggak tuh, masih single. Buat tapi ini tidak terbuka untuk buaya-buaya darat. Iyalah. Tentunya Kak Z juga punya. Harus saling support gitu loh. Iya. Kalau nggak saling support ya. Iya, buat apa? Skip aja lah. Oke, Terus? udah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Anam. Apa tuh? Pertanyaan selanjutnya, kapan nih rencana buat offline store? Kan belum ada offline store ya? Belum. Kapan nih pertanyaannya? Kalau untuk rencana mungkin karena aku masih di Jogja ya, di Ya. Jogja aku juga kuliah, aku juga ngekos. Kalau untuk offline store-nya belum dulu. Tapi pasti aku ada keinginan buat bangun di kotaku sendiri. Syukur-syukur kalau nanti bisa sewa tempat di sini, tapi Iya. itu masih nanti ya karena membutuhkan modal yang Iya, yang nggak sedikit gitu kan. juga kan. Buat proses juga, Nah, nggak itu. instan. Terus gitu. juga pasti ada banyak orang yang ikut membantu aku di dalamnya, nggak mungkin aku sendiri. Iya, betul gitu. betul. Oke, lanjut. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Ini dari nggak tahu ya. Spill harga skincare-nya dong. Kok skincare sih ini gimana sih ini? scrunchie Kak. Sekranci kok skincare sih. Ini Maaf, random aja nih. Terus Tipenya Tipe. jauh ini Iya. ya. Oke. ini harganya berapa Kak? Bisa dijelasin gitu? Oke, sebenarnya scrunchie itu ada 3 ukuran. Yang Ah. pertama ada M, L sama XL. Jadi yang M itu harganya 10.000. Nah, yang L itu 15.000 dan yang jumbo itu 20.000. Oh gitu. Kamera mana? Kamera. Loh. Murah gini kok nggak beli tuh gimana kalian? Kalian ini gimana? Harus beli dong. Kayak ini harganya tuh pelajar banget Iya. gak sih? Nggak mahal dan Sesuai nggak lah murah sama iya. kita mahasiswa Iya, kan. menyesuaikan budget mahasiswa. Fashionable. Iya betul. Lu wah. Tentunya kita selalu mendisplay dengan desain yang elegan dan fashionable. Oke. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ada apa nih Kak Anam? Ini ada nih. Kak, aku mau kasih misalnya tuh gift ke pacar gitu. Terus mau minta apa? Request. Namanya di itu tadi, apa? Disamarkan. Iya, disamarkan gitu. Oh, jadi semacam gift box gitu. Iya, iya. Bisa Bisa lah, saja. bisa. Kita kan juga ada paket-paket kan, paket box gitu. Nanti harganya bervariasi juga sih, tergantung isi scrunchie-nya sama box yang mereka inginkan. Kalau mau disamarin siapa pengirimnya boleh banget, asalkan alamatnya itu lengkap gitu. Ya, jelas gitu. Iya. Nah, nih buat teman-teman yang punya gebetan, terus dia mau ngasih kado tapi nggak mau nih namanya ke spill gitu, misalnya kayak ketahuan dari Iya. aku, jadi kan ketahuan nih kalau aku suka kamu gitu kan. Nah itu bisa banget beli scrunchie ke Kak Z dan namanya disamarkan, asal Jelas alamatnya tuh jelas gitu. Iya, alamat yang dituju jelas gitu kan. Nah, kalau salah alamat kan Kan runyam. iya, Salah kayak juga. beda cerita lagi. Salahan. Oh, 2023 loh sekarang. Iya. Apa sih yang nggak bisa? Iya, betul banget. Oke, next lanjut pertanyaannya. Kak, aku juga punya bisnis nih, tapi aku suka penat dalam menjalani bisnisku karena aku juga bisnis dan kuliah. Aku mau tanya dong pelarian untuk pelarian dari penatnya ini kemana gitu. Pelarian Misal ketika dia kakaknya penat tuh, gitu intinya. stres, Ini juga nulis mikir. belibet ya. Iya, Oh, mikir iya. tuh apa kita tuh usaha ini kan kuliah juga stres. Nah, itu pelariannya kemana gitu? Ngapain? Oh iya, kalau ditanya pelarian itu bukan pelarian sih, lebih ke Refreshing lah. refresh Iya, ya, refreshing. refresh Refreshing lah. Betul. apa ya, kayak
berbicara dulu sama diri sendiri, Iya. kenapa kok capek gitu kan. Aku selalu ke coffee shop sih. Aku Ngopi? suka ngopi ya. Jadi di sela-sela aku kuliah, aku bisnis, malamnya tuh biasanya aku ngopi. Jadi aku nggak stres-stres banget karena menurut aku hidup itu harus dijalani dan disyukuri, bukan cuma mengeluh doang ya. Iya. Ada waktunya kita ngeluh gitu, tapi semua itu nggak harus dikeluhkan, tapi harus Jalankan. dievaluasi. Iya benar. Kan Kak Ziana nih sering ngopi nih, mungkin boleh di-spill tempat ngopi yang enak mungkin di mana gitu. Kan nggak setiap tempat ngopi tuh enak dan asik. Mungkin Kak Ziana ada referensi buat yang nanya tadi dia terlalu capek dan penat, itu mungkin ada referensi tempat ngopi. Sebenarnya kalau di Jogja bingung ya mau milih semua coffee shop tuh enak menurut aku, tapi mungkin aku lebih sering di Mosa Coffee. Nah tuh buat teman-teman yang penat tuh di Mosa Coffee itu asik tempatnya untuk Tapi healing. pernah lihat Mbak siapa Kak Jana ini di Lestari Coffee. Di Masuk Lestari tuh, Lestari Coffee. Coffee. Ya sini ini. Oh iya. Iya. Makanya loh. Kita tuh harus mensupport juga gitu. Iya. Oke. Pernah ngeliat ya lagi nongkrong gitu, lihat Mbak Ziana ngopi di Lestari Kopi gitu. Iya. Oh gitu. Lagi mikirin bisnis paling gitu. Iya paling bisa jadi Mikirin hidup juga ya. Ah, iyalah. Oke. Lebih tepatnya itu. Next kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Itu ada kapan open reseller Kak untuk Zizi Crunchy sendiri? Apakah bakal open reseller atau tidak? Jawabannya tentu iya. Ya. Jadi Kapan tuh? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti pasti ada waktunya aku benar-benar fokus sama bisnisku, dan yang mau jadi reseller nanti ada ketentuan di Instagram Zizi Crunchy, nanti bisa dicek sendiri ya. Tuh, pokoknya Jadi- pantengin terus ya Instagramnya Pantengin Zizi Crunchy. Pokoknya jangan lupa follow. Ini Mungkin bisa di iya. follow up lagi namanya tadi Instagramnya, biar teman-teman yang tadi lupa mungkin ya, atau belum nyimak tadi kan, bisa langsung follow sekarang gitu kan. Ini Sorry, terakhir. Spill Instagramnya dulu dong biar teman-teman di rumah nggak lupa. Di follow lah, masa nggak di follow Ya, ya kan? boleh Kak Zi kenalin Oke, jadi Instagram dari Zizi Crunchy itu adalah @z_scrunchies. Jadi buat kalian yang mau order ataupun mau request tentang ukuran, tentang bagaimana bentuk scrunchie yang bagus, itu kalian bisa DM aja atau WhatsApp di WhatsApp bisnisnya Zizi Crunchy. yang udah Ya. yang tertera di Instagramnya. Request motif kadal. Iya, siap. Boleh. Terakhir, Terakhir. info giveaway dong Kak Scrunchie-nya. Gimana tuh? Gimana tuh? Info giveaway sebenarnya udah kepikiran dari ujung tahun 2022 ya. Kalau di 2023 ini bakalan ada kayak interaksi antara followers di Scrunchie sama admin. Iya. Jadi lewat giveaway itu kalian bisa lihat nanti di story-nya IG Zizi Crunchy. Crunchy. Tenang aja, kalian bakalan ada event buat kalian memenangkan giveaway itu. Pokoknya pantengin terus lah, jangan nyampe enggak Zizi Crunchy. Nanti Aku juga mau di giveaway ya. Iya, itu beda ya, makanya pantengin, follow dulu Iya, dong, iya. follow dulu. Oke, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulin dari Instagramnya Biru. Nah, itu tadi pertanyaannya udah kita bahas dan udah dijawab semua sama Kak Zi. Dan untuk menutup segmen terakhir ini, kita bakal minta Kak Zi untuk ngasih motivasi buat teman-teman yang di Kaum rumah muda. yang masih menjalankan bisnis atau lagi pengen buka bisnis tuh. Silakan Kak, motivasinya. Oke, sebenarnya saya juga di sini bukan pakar motivasi Iya, ya, tapi iya. berdasarkan apa yang pernah aku alamin. Kemarin-kemarin aku menyarankan buat teman-teman di rumah maupun di sini untuk jangan pernah takut untuk mencoba. Cobalah selagi ada waktu buat kalian mengeksplor diri kalian. Jadi semisal ada waktu, pergunakan waktu dengan baik, jangan lupa istirahat dan bersyukur. Nikmati proses itu dan tetap positive thinking aja sih, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi motivasi dari Kak Zi. Terima kasih sudah memberikan motivasi untuk teman-teman di rumah. Oh iya nih, motivasi dari Kak Anam sendiri nih. Oke, kalau dari saya. Iya, betul. Kita kan masih muda ya kan, masih muda, masih energik lah.
pikirannya masih fresh, kesana kesini masih oke gitu. Kalau nggak dimanfaatin dengan bener tuh kan agak ya sayang lah, sayang. Makanya itu kita sebagai kaum muda, terus kita tuh memotivasi diri kita sendiri lah. Gimana caranya buat usaha gitu, usaha yang bisa dikembangin ke depannya. Betul. Makanya kalau ada orang yang kehidupannya tuh nggak usaha-usaha dalam kehidupan gitu, itu kan sayang. Kalau semisal ya kita kan harusnya berani mencoba. Misal kayak gua tadi berani mencoba walaupun gagal, tapi kan seenggaknya udah ada niatan gitu loh, Iya, mau betul. kayak gitu. Dan mempunyai pengalaman dalam hal itu. Yang penting tuh kalau hidup nggak punya pengalaman kan buat apa coba? Mau bangun, tidur, bangun lagi tidur lagi kan nggak enak juga kan. Iya, betul. Harus ada kegiatan-kegiatan yang positif. Betul. Maka dari itu kita itu sebagai insan manusia yang baik dan benar gitu kan harus bisa Oke, berusaha. jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan Q&A yang udah kita bahas dan udah dijawab sama Kak Ziana. Nah, ini kita nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nyaksiin acara kami dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin bertanya di sesi Q&A kita. Q&A. Iya itu, terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Terus terima kasih juga buat Kak Zi yang udah ngeluangin waktu untuk datang ke acara biru ini. Dan kita nantinya bakal ada undang-undang yang Iya. lebih kacau-kacau, epic-epic lah, Iya, betul. bisnis-bisnismen yang lain lah. Pokoknya pantengin terus program kami yaitu Biru, Bincang Seru. Oke, see you. Mana bagus? Aman? Coba,